Seperti yang saya lakukan di klub malam bocah mabuk, kula ajak sholat, lonte, kula ajak sholat. Niku ternyata ono manfaate, Pak. Senajan turung mandek nglontene, tapi minimal izin. Ono wartawan saka Jerman, Belanda, Prancis ora percaya. Emangnya pengajian Gus Miftah ning klub malam lokalisasi kok ono manfaate? Dugi, Pak, dari Prancis ke Jogja. Wartawan ini lah melu kula teng lokalisasi, Pak. Akhirnya berkula ngaji tanya jawab. Ayo siapa mau tanya? Wartawannya malah takon, coba buktikan kalau pengajiannya Gus Miftah bersama bakul kroto ini ada manfaatnya. Akhirnya mbak-mbak PSK itu ngacung, Pak. Lah bakul kroto itu jenenge yo PSK, WTS, lonte lah teng Jawa Timur namanya begenggek. Kuwi macane nganggo ikhfa yo, begenggek. Tapi demi Allah, demi Rasulullah, Pak Polisi, Pak Tentara, selama saya pengajian di lokalisasi belum pernah memanggil mereka dengan sebutan lonte. Mbak-mbak ini jawab, saya mau memberikan kesaksian betapa pentingnya pengajian ini bagi kami, para PSK. Apa Mbak buktinya? Saya kemarin terima tamu sebelum adzan subuh. Transaksi sama tamu, masuk kamar. Begitu masuk kamar, saya mulai melayani tamu saya, terdengar adzan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya bilang sama tamu saya, Om, pending dulu ya. Ditanya sama tamunya, kenapa Mbak kok pending? Adzan subuh Om. Apa hubungannya? Nggak enak Om, kan saya jamaahnya Gus Miftah. Yaudah pending dulu. Akhirnya rampung adzan, tamu ini bilang, Mbak saya bayar, nggak usah dilanjutkan. Kamu nggak usah ngelayani saya. Lah kenapa Om? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya pas-pasan. Tapi dengan sukarela kita semuanya bisa hadir sebagai orang yang terpanggil dan terpilih. Mudah-mudahan panasnya siang hari ini menjadi wasilah dinginnya surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya muliakan, seringkali kita membaca satu hadis yang bunyinya, yang isinya mengingatkan kita tentang kemuliaan seseorang. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ini adalah merupakan standar bagaimana kemudian seseorang itu baik di mata Allah. Dan sudah menjadi sebuah keniscayaan, kadangkala baik di mata manusia tapi buruk di mata Allah. Sebaliknya, buruk di mata manusia itu baik di mata Allah. Maka standar yang paling baik adalah menggunakan standarnya Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yang duru, tidak pernah melihat siapa itu Allah, ila ajsamikum, kepada bentuk fisikmu, wala ila suwarikum, tidak pula Allah melihat gambarmu. Antara bentuk fisik dan gambar, dua prioritas yang selalu diutamakan minimal oleh perempuan. Makanya di mana-mana perempuan berlomba-lomba untuk menjadikan wajahnya glowing. Betul Bu? Makanya coba Anda lihat yang di belakang, mereka pakai payung bukan karena takut panas, tapi karena takut pedaknya luntur. Selalu saja ukuran kebaikan seseorang itu kita lihat dari fisiknya, seberapa cantiknya, seberapa tampannya, seberapa mancungnya, seberapa, kalau kata orang Jawa apa, semledotnya. Coba, ini ada mbak-mbak penyanyi di atas panggung. Grupnya namanya apa ini? My Devi Musik. Mohon maaf ya Mbak, kita hari ini di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Begitu My Devi mbak-mbaknya naik panggung, nyuwun sewu. Pertama kali komentar yang datang dari mulutnya apa? Oh, ayune, lemune, kurune, pesee, genite, kemayuni. Selalu saja yang menjadi tolak ukur itu adalah fisiknya.
Sama halnya ketika Gus Miftah naik panggung, yang dirasani ibu-ibu pertama kali apa? Gondronge, kacamotone, blangkone, gantenge. Ya minimal saya luwih ganteng daripada lurai bojong lah. Endi lurai? Halo Pak Lurah. Watangnya aja gede-gede Pak Lurah. Saya sering bilang wong lanang watangnya gede manuke cilik Pak Lurah. Selalu saja ukurannya fisik. Bahkan mohon maaf, bukan berarti menyampingkan pentingnya fisik. Wong kita juga boleh kok mencintai orang karena fisiknya. Kata Nabi apa? Tungkihul mar'ah li arba'in. Perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Yang pertama, li jamaliha, karena kecantikannya. Sah. Tapi mohon maaf, ini standar manusia, bukan merupakan standarnya Allah. Maka kenapa Bapak Ibu kalau Anda bercermin, mau pengajian seperti ini Bapak Ibu, terutama ibu-ibu ngoco, pengajian ketemu Gus Miftah 2:30 dandan dari jam 10 pagi. Nyuwun sewu. Ketika kita bercermin, apa sunnah doa yang diperintahkan kepada kita untuk dibaca? Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau baguskan fisikku, engkau baguskan akhlakku. Nyuwun sewu. Banyak orang yang berlomba-lomba memperbaiki fisiknya tapi lupa memperbaiki psikisnya. Makanya benar Pak Lurah, kalau nggak program salah satunya di kelurahan itu ya pengajian. Itu bagian dan tata cara bagaimana kita memperbaiki psikisnya, akhlaknya. Kemarin saya bilang, saya pulang dari Belanda, saya bilang begini, apa bedanya Indonesia dengan Belanda? Nggak usah jauh-jauh dengan Belanda. Kebetulan saya kemarin 20 hari saya menjelajah 5 negara. Arab Saudi, Belanda, Belgia, Prancis, terakhir Doha, Qatar, nonton final Piala Dunia. Alhamdulillah jagoan saya kalah. Siapa? Indonesia. Saya bilang, kalau Islam itu hadir dengan 2 hal, yang pertama adalah rahmat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kemudian yang kedua adalah akhlak. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Apa bedanya Pak Jepang dengan Indonesia? Di Jepang itu ada Islam tapi nggak ada orang Islam. Sementara di Indonesia banyak orang Islam tapi nggak ada Islam. Buktinya apa Gus? Enggak. Di Jepang negaranya disiplin teratur. Contoh soal kebersihan, tim nasional Jepang bertanding di Doha, kalah Pak. Tapi Anda tahu, supporter Jepang dengan kesadaran diri membersihkan sampah yang berserakan di stadion. Kebersihan itu nilai Islam, tapi yang melakukan orang non Islam. Islamnya ada, orang Islamnya nggak ada. Maka nyuwun sewu, ketika melihat stadion banyak sampah, dengan penuh kesadaran supporter Jepang memungut dan membersihkannya. Coba ning Bojong bar pengajian, orang Islam segini banyak, dalil tentang kebersihan selalu disampaikan, tapi mohon maaf, kita tidak pernah menjalankan perintah itu. Seolah-olah kalau pengajian selesai, kebersihan adalah tugas panitia. Betul? Inilah kurang ajar. Sudah pengajian diundang ke kiai ganteng, sampah sing nggawa ya awakmu dhewe, kok sing kon ngresiki panitia. Pertanyaan ke saya, sumbangsihmu untuk pengajian ini apa? Kotak infak Gus, nggak usah didelok, lah ngomong kotak infak. Lah ana kotak infak melaku, dompetmu 100.000, 50.000, sing mau cemplungke 100.000 napa 1.000? 1.000.
Ndelok munyuk nang Gembira Luka sangune 100.000, pengajian ndelok kiai infake 1000. Berarti larang kiai napa munyuk? Jenengan luwih ngajeni kiai napa munyuk? Kalau angsuli nggih, di Jepang nggak ada Islam, Pak. Islamnya sedikit. Mohon maaf, orang Islamnya sedikit, tapi Islamnya nampak. Di Magelang orang Islamnya banyak, tapi Islamnya tidak nampak. Di situ kemudian saya menyimpulkan apa? Di luar negeri, kayak di Jepang, itu ada akhlak, tapi nggak ada rahmat. Di Indonesia ada rahmat, tapi kurang akhlak. Sopan santun, etika. Ada rahmat, kurang akhlak. Coba yang baru saya posting di Instagram, saya baru posting setengah jam ditonton hampir 100.000 kali. Gara-gara ada ustadz yang mengatakan Deddy Corbuzier masuk Islam melalui pintu yang salah. Nyindir saya. Yang terjadi apa? Ustadz yang nyindir saya ini ternyata jadi tersangka di kasus asusila, memperkosa 11 santri dan 4 ustadzahnya. Maka saya bilang, mungkin benar Deddy Corbuzier masuk Islam melalui pintu yang salah, tapi tidak lubang yang salah. Ada rahmat tapi nggak ada akhlak. Makanya mohon maaf, kesempurnaan Islam manakala kita bisa membawa rahmat dan didukung dengan akhlak. Bapak, mohon maaf Bapak Ibu, kalau nggak ada rahmat Bapak Ibu, nggak mungkin kita bisa bikin pengajian seperti ini. Ini rahmat terbesar bangsa Indonesia. Saya itu alhamdulillah dikasih kemudahan oleh Allah untuk bisa jalan-jalan di beberapa negara. Saya besok hari Sabtu berangkat pengajian ke Taiwan, Pak, di kota Changhua. Sama, saya melihat bagaimana kemudian rapinya mereka yang sebenarnya mereka tidak beragama. Ketika mau naik kereta, turun eskalator, begitu mereka berjalan di sisi kanan, Pak, semuanya di sisi kanan, sisi kiri kosong. Sehingga apa? Ketika terjadi insiden atau orang yang butuh darurat, semuanya bisa jalan melalui jalur kiri. Jalan-jalan di Jerman umpamanya, bagaimana kemudian ketika mereka berjalan, jalan tengah ini dikosongi ketika macet. Tujuannya apa? Tujuannya kalau ada ambulan lewat bawa pasien tidak kena macet, lewat tengah. Coba di Indonesia ada ambulan malah dialang-alangi, kan goblok. Nah, sama halnya di sini pengajian kurang akhlak, kiainya bengok-bengok pengajian, di sana malah main lato-lato. Mulai kewer. Termasuk pengajian kiainya nggak disuguh wedang, itu kurang akhlak. Tapi mungkin panitianya tahu kalau Gus Miftah puasa. Maksud saya apa? Kenapa nanti akhirnya akan saya sampaikan begini, kenapa kok harus ada sholat ketika perintah Isra Mi'raj? Nanti arahnya ke sana, Pak. Sholat itu sebenarnya perwujudan apa? Simbol dari apa? Sehingga kenapa kok sampai Nabi Muhammad diperjalankan Isra Mi'raj? Nah, ini menjadi PR kita bersama. Bahwa selama ini kita selalu menganggap kemuliaan seseorang itu dari fisiknya, dari harta kekayaannya, dari pangkat dan jabatannya. Selalu saja kita memandang orang yang punya pangkat dan jabatan itu seolah-olah lebih luhur dibandingkan mereka yang tidak punya jabatan. Makanya coba Anda lihat, landuwe mantu polisi, banggane ra umum. Mantumu sapa? Polisi. Mantumu sapa? Tentara. Mantumu sapa? Medin. Kiai desa ora dianggap kayak pokoknya. Padahal saya sering bilang, polisi ini penting, Pak. Tentara penting, Modin nggak kalah penting. Polisi mati, Yulianto, sing bungkus apa? Modin. Tentara mati, sing bungkus apa? Modin. Lurahe mati, sing bungkus apa? Modin. Modin mati, bungkus dhewe.
Maka disinilah kemudian sinkronisasi antara peran ulama dengan umara. Dan jangan sampai umara ini jauh dari ulama, sehingga rahmat dan akhlak ini bisa terwujud Bapak Ibu. Makanya kenapa kok saya itu membelani banget lagunya Joko Tingkir si Cak Percil itu. Saya kemarin ketemu Percil, ternyata lagu itu syairnya itu yang nulis bukan Percil, tapi anak Metro Lampung Tengah. Ditulis yang membuat syairnya anak Lampung Tengah, yang menyanyikan Percil. Lagunya diambil dari lagu puji-pujian yang masjid. Joko Tingkir ngombe daun, sholatullah salamullah. Tapi kemudian menjadi kontroversi gara-gara dianggap menghina Joko Tingkir. Kalau saya mengambil sisi positifnya, apa sisi positifnya? Gara-gara ada lagu Joko Tingkir, orang mungkin sekarang tahu Joko Tingkir itu siapa. Makanya banyak pencarian googling dan searching di Google yang mencari Joko Tingkir ki sapa. Oh, ternyata Joko Tingkir adalah murid dari Kanjeng Sunan Kalijogo, role model seorang murid yang berbakti sama gurunya. Akhirnya Allah mengangkat derajatnya dengan menjadikan Joko Tingkir sebagai sultan di kerajaan Pajang dengan gelar Sultan Hadiwijaya. Mengung mongsone murah. Nah, maka nyuwun sewu, ketika Umar bin Khattab jadi khalifah, ini Pak Lurah dan konco-konco perangkat nih, supaya pembangunan kita itu terarah gitu loh Pak. Saya itu kebetulan banyak diundang sama pemerintah terkait bupati, gubernur, bahkan presiden. Jadi Umar bin Khattab ketika membangun kekhalifahannya, dia mengatakan apa? Kehormatan seseorang adalah, mahkota seseorang adalah akalnya, kehormatannya adalah agamanya, dan perhiasannya adalah budi pekertinya. Berarti apa? Yang dibangun oleh Umar, 1 akal, 2 agama, 3 akhlak. Makanya kenapa Umar itu dianggap sebagai salah satu khalifah yang sukses, presiden yang sukses. Karena pembangunan masa pemerintahan Umar terfokus kepada 3 hal: akal, agama, budi pekerti. Nah, kalau kita pengen mewujudkan Islam yang rahmat, berarti apa? Salah satu rahmat Islam itu akan bisa dilihat dari akhlaknya. Saya bilang sama Deddy Corbuzier, hei botak dengerin, orang non Islam itu tidak melihat Quranmu, orang non Islam tidak membaca hadismu. Oh ning kono ki ya ono wong to, kowe ra urun kok ning mburi, kaya wis tuwa jilbabe pink ning mburi. Orang non-Islam tidak membaca hadismu, tetapi orang non-Islam membaca akhlak dan perbuatanmu. Malam minggu paling kemarin kan saya mengislamkan orang Magelang yang sama anaknya itu loh, Gil, masih ingat? Ibu sama anak yang ternyata anaknya orang Sulawesi. Rata-rata Pak, orang yang masuk Islam melalui Gus Miftah itu bukan karena kenal Islam Pak, tapi senang dengan Islamnya Gus Miftah. Pak Lurah tahu berapa yang masuk Islam melalui Gus Miftah? 235 orang lebih Pak. Mereka rata-rata apa? Bukan karena tahu Islam, tapi senang dengan cara Islamnya Gus Miftah. Saya banyak orang masuk Islam dari luar negeri, ketika ditanya, why you will to be a Muslim? Do you know about Islam? No, I don't know about Islam. If you don't know about Islam, why you will to be a Muslim? Begini mantuk-mantuk apa ya paham rupamu yuyu kayak ngene-ngene. So yes. Bapak iki nggak kacamata ngerokok, malah ke tukang las kang.
Saya tanya apa Bapak Ibu? Mas, kenapa kamu pengen masuk Islam? Apakah kamu tahu Islam itu apa? Oh no, saya tidak tahu Islam itu apa Gus. Tapi kalau kamu tidak tahu Islam, kenapa kamu pengen masuk Islam? Jawabannya apa Pak? Because your Islam is enjoy, relax and happy. Karena Islamnya Gus Miftah itu enjoy, relax, happy dan menyenangkan. Mila ono ceritane Pak, wong ngaji kali kula susah niku mboten ceritane. Iku kudu seneng. Soalnya nyuwun sewu. Surga niku lak gambarane nikmat, nikmat niku gambarane seneng-seneng, seneng niku wujude guyu. Neraka niku siksa, siksa niku lara, lara niku gambarane merengut, niku neraka. Kula tak takon kali bapak-bapak, bojomu ning omah oke guyune apa merengute? Merengute. Berarti rumah tanggamu kaya surga apa kaya neraka? Lah pengajian di sini mau merengut Pak, kuwi jane pengajiannya kaya surga apa kaya neraka. Mula ya bener pengajian ngoten niki, panas-panas, wis wancine istirahat malah panas-panasan ra kebagian tenda ra kebagian kursi. Pengajian digawe santai, kesel didik dihibur lah dek munyo. Selesai apa kayak gini. Kok lah dek munyo apa nduk-nduk? Cah telu kok lemu kabeh ta iki. Nah, maka kemudian apa? Cara menyampaikan rahmatnya Allah yang paling sederhana itu apa? Dengan cara yang menyenangkan Pak. Makanya jenengan perso Bapak Ibu, Asmaul Husna itu jumlahnya pinten? 99. Tapi kalimat apa? Nama apa yang dipakai oleh Allah dalam kalimat basmalah? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah tidak menasbihkan dirinya sebagai apa? Bismillahil Malik. Allah tidak menampakkan kekuasaannya dengan Al-Malik. Allah tidak menampakkan segala keperkasaannya dengan mengatakan Bismillahil Aziz. Tetapi Allah menggunakan kalimat yang indah, Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka dalam semua sendi, Islam itu harus hadir dengan cara yang menyenangkan Pak. Maka kenapa Islamnya orang NU itu menjadi Islam yang paling dicari hari ini? Buktinya apa? NU menjadi organisasi paling besar tidak hanya di Indonesia tapi di dunia. Tepuk tangan untuk NU. Kenapa? Karena gaya Islamnya orang NU itu asik. Tidak hanya bisa diterima oleh masyarakat, lonte lo nompo, bajingan lo nompo. Kok Gus Miftah ngerti lagi kiai ini lonte. Saya kemarin Pak pengajian di Kalimantan itu yang mengadakan DTT sama Cokro Tunggal. DTT itu ternyata apa? Polisi Angkatan Bintara tahun 2000 sama Cokro Tunggal, sopir-sopir truk. Lah sopir-sopir truk itu nyuwun sewu, seneng kali kula. Makanya kenapa banyak bokong truk yang digambari fotonya Gus Miftah. Sampai mobil tangki sedot WC yo gambare Gus Miftah. Yang kadang-kadang aku mikir apa raiku rupane kaya toilet apa. Karena apa? Gaya pembawaan Islam Nahdiyin itu asik. Bukan kok saya menjelekkan Muhammadiyah, oh enggak, Muhammadiyah juga dengan segala kelebihannya bagus. Ini internal orang NU saya bilang, NU itu asik. Salah satu idola orang NU itu siapa Bapak Ibu? Imam Abu Hasan As-Sadili yang punya thariqah Sadiliyah. Beliau mengatakan apa Pak? Kok kowe ngaji duwe guru, gurumu ra iso gawe guyu, tinggalan minggat. Guyu kok gawe merengut. Coba Pak Lurah datang ke sini dengan segala problemnya. Bingung di demo karo wargane mergo salah ngedum BLT. Pokoknya sanggon-gon ana BLT sing mumet ndase lurahe. Paling sing didumi dulure dhewe. Kuwi lak cangkemmu. Niku lak nyuwun sewu prasangkamu, padahal hooh.
Ora Pak Lurah. Tapi wong Magelang niku lucu Pak Lurah, Pak Camat. Delokno piye ra lucu. Dum-duman BLT untuk orang miskin. Semuanya ngaku miskin. Sing duwe mobil yo ngaku kere gitu loh. Dum-duman BLT untuk UMKM. Semuanya ngaku pengusaha kecil. Makanya saya kemarin ketemu Pak Jokowi, saya bilang, "Mbok sekali lagi Pak bikin BLT. Untuk siapa Gus? Untuk orang gila." Apakah orang mungkin ngaku edan? Aku yang ngono tak? Dum-duman apa ngaku apa? Pengajian gayane pamer. Kok tau gelange kayak ngene-ngene kae. Wes mulai kae. Begitu dum-duman BLT ngaku kere, alah dancuk aku ngono. Serah bener iki. Mila wae sing pengajian temen mriku kula matur, menungso dibagi loro. Sumaker karo kirmasu. Sugih macak kere karo kere macak sugih. Lah kira-kira tiang mungkin iki kathah sing sumaker napa kirmasu? Kirmasu, kere macak sugih. Begitu dum-duman BLT ngaku kere. Wonge ya teko iki. Ya melu guyu gitu lho. Lungguh ya ning ngisor. Biasanya jilbabe ijo. Sing jilbabe biru insyaallah. Luweh parah. Lah, maka desain pengajian Kiai NU itu dibuat santai, Pak. Kenapa? Jangan kemudian membayangkan Allah itu maha bengis, maha kejam, maha menakutkan. Kula iki ngene, Pak, napa kok kaya kula niku pede mlebu surga tak kandhani ya? Wong mlebu surga niku lak mboten mergo amali, tapi mergo rahmati pangeran. Dadi ana critane ya. Ana wong mlebu surga pede takoni malaikat. "Hei, Mas, kowe ngopo mlebu surga?" "Wah, amal kula kathah malaikat. Pantes kula mlebu surga." Malaikat niki lara percaya. Mosok bocah iki potongane kaya ngene mlebu surga kok mergo amali. Akhire nyuwun sewu, malaikat Jibril sowan Gusti Allah. Iki lho Mas iki jan ampuh iki. Mau ning kono dodol telur gulung, saiki es teh. Wah, ampuh tenan iki. Tanpa menyerah kok jos. Iso nyulap telur gulung dadi es teh baru cah iki lho. Ketoke ana boe Pak Tarno iki. Iki Gus matamu iki Gus iki lho. Sangel lak kalau ngene iki. Kowe iki ngopo? Dolen dhisik lara payu baru ngomong Pak Lurah. Dubengke dhisik lara payu diacer-acerke kono cerewet bae. Wong kok tipise kaya ngono ki manuke sepiro. Lah, ana tamu-tamu kok malah iki cengengesan ngene iki lho. Iki lho, kandhane kok banyak rahmat enggak ada akhlak ya iki lho gambarane iki. Shallu ala Nabi Muhammad. Calon penghuni surga. Cangkeme. Coba niki didelok. Kenapa Islam itu harus santai? Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Lah jenengan tahu mirsani YouTube ceramah kula di hadapan Presiden Jokowi yang sekian bulan yang lalu pas meninggalnya Mbah Dim Yati Rois Kendal. Ternyata Pak, ketika Nabi Musa dan umatnya dilandau kemarau panjang sampai terjadi kemiskinan, niku kan setelah Nabi Musa sholat istisqa 3 kali, Allah belum berkenan menurunkan air hujan. Akhirnya Nabi Musa ini matur karo Gusti Allah.
Bar salat istisqa ping 3 urung udan. Salat njaluk udan istisqa. Lak banser rabi bingung rabi rondo apa gadis bukan istisqa. Istikharah. Manistakhoba makhoba manistakharah wala nadima manistasaro. Kuwi banser, aku pengen rabi rondo apa dudo yo? Rondo apa dudo? Rondo apa perawan yo? Kowe bingung salat istikharah. Tapi sebelum salat harus kamu yakinkan dulu dua-duanya mau sama kamu. Yang menjadi persoalan wis mau salati tapi ra ono sing gelem merongos kowe tak kandhani. Cilaka mencit to kowe. Hati ini meyakinkanku, tapi cermin ini menyadarkanku. Akhirnya apa? Musa niki lah matur. Nih lho. Ndandani akhlak dengan cara yang menyenangkan niki Pak Lurah. Gusti, kula badhe matur. Kayak cangkemake ngapa meneh kae? Hoi, lungguh nutupi kae lho. Ingat mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu. Jadi ceritanya lak ngeten. Nabi Musa niku matur ngeten, Gusti, kula badhe matur. Dijawab kali Allah, apa Mus? Kula badhe matur Gusti. Kowe matur apa? Kula pun salat istisqa kaping 3. Ping pisan, pindho, ping 3. Kok dereng udan iki pripun? Allah jawab, Mus tak kandhani. Napa Gusti? Aku ra bakal menehi udan marang awakmu lan marang umatmu. Lah punapa? Karena ada umatmu yang tidak mau akur, yang bermusuhan, adu domba antara satu dan yang lainnya. Musa tanglet. Mundut pirsa niki Musa. Nggih, kula niku jane duwe beban, Pak. Ndelok bocah-bocah enom niku sakniki anggene ngendikan kali wong tua karo kanca niku kadang-kadang ora pas panggonane. Kaya wingi sing tak critakake le banser tindak nggen kula mbuh banser ngendi aku lali. Begitu dugi pondok kula niku banjere ngendikan ngeten. Gus Miftah, kula sak rencang rawuh teng pondokipun Gus Miftah. Kanthi menika kula badhe ngendikan. Salajengipun monggo Gus Miftah matur. Ki goblok men ta iki aku ngono. Kudu iso matur sing apik. Makanya kenapa toto bahasa Jawa niku nyuwun sewu. Allah berfirman, Kanjeng Nabi sabdo, kiai ngendikan, kiai dawuh. Niku soalnya napa? Sesuai dengan akhlak dalam Al-Qur'an, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha ada. Perkataan yang baik dan penuh maaf itu disukai oleh Allah daripada sedekah yang diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan. Nah, niki nyuwun sewu. Nabi Musa matur, Bu, tak takon. Sing bener niku kula sowan napa kula rawuh? Kula sowan. Kula sowan Pak Camat rawuh, Pak Lurah rawuh. Sing bener niku kula matur napa kula ngendikan? Kula matur jenengan ngendikan. Ibu-ibu kula wenehi dhuwit kersa napa mboten? Sing jawab kersa kuwi goblok. Kudune purun, kula purun jenengan kersa. Mila la ana tamu disuguh mesti bahasane monggo Pak dipun kersakaken. Soale hakikat basa niku mulyake wong liya, ora mulyake awake dhewe. Mila Gus Miftah niku ketoke kasar, sering miso, ngomongnya galak, nyuwun sewu niku lak teng panggung. Asline walus kula niki. Saiki ngene wae, mbak-mbake deloken memasik ini mburi. Kula niku kalih bojo kula niku basa mlitit. Bojo kula nggih padha kalih kula nggih basa. Niki. Mane. Sik, lah kula lak karo Deddy Corbuzier malah basa-basaan. Wau kula posting dikomentari Mas Deddy niki. Gara-gara salah lubang niku wau. Juancuk jerene. Lah kalih bojo kula basa. Kuwi mbake sini mburi deloken iki. Kowe aku karo bojoku. Oh. Coba Pak, ibu-ibu nyuwun sewu, mungkin jenengan kondur dicek HP ini bojomu. Jenengmu ning HP ini bojomu ditulis sapa? Oh, lah aku beda nduk diwaca. Wis apa wi? Wirine calanang wirine. Aku lak dikira orang ngajari sing apik.
Bojoku ning kene tak tulis ning HP jenenge sapa diwaca? Ibu negara. Oh. Soale kula mulyake bojo kula. Pak Lurah bojone sapa ning HP? Mak Lampir. Lah wong lanang kurang ajar, Pak. Lho tenan kurang ajar. Kula teng Belanda pertama kali niku tahun 2018. Kula pengajian teng Amsterdam. Lah, kula kali kanca sugih. Kanca kula niku juragan. Ajeng mlebu WC. HP ini tipe kula, Gus, tak ngising dhisik. HP ku cekelen. Oh iya, Bro. HP ini kula cekel, ternyata nyuwun sewu, ana telepon masuk incoming call. Kula waca, "Oh, security. Iki sapa ya?" Mosok security so ngebel juragan lah ra mungkin aku. Bocah metu saka WC kula takoni, "Bro, ana telepon." "Sinten, Gus?" "Security." "Oh, satpam." "Matamu." "Sopo jujur?" "Bojo kula, Gus." Mosok bojone ditulis security lah kurang ajar iki. Lah tenan Pak Saman, wong lanang kurang ajar, nembe rabi. Bojone ditulis ning HP, "My Angel." Wah. Bidadariku. Wah. 5 tahun masih ayang. 10 tahun satpam. 15 tahun Mak Lampir. 20 tahun Israel tak kandani. Nah, aku ki wekan karo bojoku. Anakku ning pondok mulih, mergo gawe paspor aja ngumroh. Kula matur kali bojo kula, "Mas Hakim pun rampung Bunda." "Sampun, Mbah." "Kondur pondok kapan?" "Benjang diantar." Aku basa karo bojoku, Pak. Wong aku karo bojoku basa kok. Karo santri kuwe basa kok. Kula jengkelon kali bojo kula niku kula ya basa. Nah, kula mlebu kamar, bojo kula takoni, "Bunda, napa untane pun siap?" Aku ngono. Ngono Pak Lurah. Pak Lurah malah nyanyi mentang-mentang bojone lemu. "Bokong gede oke lumute, gentong gede oke lumute, bokong gede oke semute." Nih. Sekedap nunggu adzan riyen. Gini Mbak itu sawer gini, sawer. Sawer. 1, 2, 3, 4. Wih. Iki nggak apa? Mas kawin matamu mas kawin gitu loh. Poin bang. Pengajian kan mau amplop jelas dirampok terus. Kamu ingin apa? Gue jaluk, kamu nanya. Pak Lurah ngoten orang kula pesen, sesuk Pak Lurah mati ning alam kubur parane mun karena akhir takoni, "Hei Lurah, man robbuka?" Jawaban, "Kamu nanya." Kiyebek cengelmu karo malaikat. Sallu ala Nabi Muhammad. Balik teng rahmat niku. Akhirnya napa? Nabi Musa matur, "Gusti, pripun carane?" Saniki lah Nabi Musa ke Allah niku matur bener. Saiki sing rada ambigu umpamane. Jibril kepada Nabi Muhammad. Jibril kepada Nabi Muhammad niku sing pas matur napa dawuh? Angel ta iki. Kelase Jibril kepada Nabi Muhammad, iki infak mong 1000 ngatur-ngatur, malah kaya wong wuta iki. Napa Bu? Berdiri? Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Angel. Wis bar dirampok duwite karo Maidut. Kon ngadeg sumuk.
Kalau tak tangkot malih. Nabi nyuwun sewu, malaikat Jibril marang Kanjeng Nabi niku sing pas matur napa dawuh? Dawuh nggih. Rata-rata jawabnya dawuh. Tapi Jibril niku mbahasake kiambak teng Nabi Muhammad niku matur. Soalnya nyuwun sewu. Senajan to pangkate Jibril niku menung malaikat terbaik. Nabi Muhammad itu bukan hanya manusia terbaik, tapi nabi, rasul, kekasih Allah terbaik. Napa buktine? Klaim bahwa Nabi Muhammad itu lebih baik daripada siapapun. Malaikat Jibril niku lak ngancani Kanjeng Nabi Muhammad. Badhe sowan Allah. Teng gerbang terakhir, malaikat Jibril ora wani sowan Allah. Sing dimanggake namung Kanjeng Nabi. Nabi, monggo jenengan sowan. Kula nderekke jenengan namung dugi mriki. Lah sing menjadi kacau niku nyuwun sewu. Nganter jenazah. Wong nganterke jenazah niku sing bener jenazah ning mburi napa jenazah ning ngarep? Mudhar kowe ayo kowe ayo. Posisi sing ngaterke niku ning ngarep napa ning mburi? Lak basul masake teng pesantren niku, Pak. Niku ora ono rampunge. Kan judulnya napa? Ngaterke jenazah. Lak ngaterke niku mesti ning ngarep. Lak ning mburi jenenge nderekke. Mila salah satu adat teng kampung Jawa Timur niku nyuwun sewu. Lah mbudalke jenazah bandosane ning mburi, sing ngaterke ning ngarep. Ayo, kula ngaterke Pak Yulianto sowan Pak Lurah. Sing jenenge ngaterke ndodoke lawang to. Pak Lurah enten tamu, jenenge sapa? Yulianto, anak buah Sambo umpamane. Malaikat Jibril itu hanya sampai pintu terakhir, Bapak Ibu. Niki lah ngendikan babakan Isra Mi'raj. Kanjeng Nabi menika singgasanipun Allah. Monggo jenengan lanjut, kula dugi mriki mawon. Ora wani, Pak. Nah, fakta itulah yang kemudian dianggap sebagai dalil bahwa manusia itu kalau baik, baiknya melebihi malaikat, tapi lah elek, luweh elek tinimbang setan. Mila sing kula posting niki wau, jarene ngaku kiai, asusila memperkosa santrine 11, ustazahe 4. Luweh bejat tinimbang setan. Lho, ngaceng niku apik. Sing elek ngacengan. Kowe ngopo? Untune dikawati malah nyawang bokongku. Bojo kula nembung, "Bah, kula badhe pasang kawat gigi." Ra entuk aku. Lah napa, Bah? Malah nganti kowe nganggo kawat gigi tak cipok nyantol cangkemku aku. Lah mila nyuwun sewu. Yo ngeten lho Pak, saiki yo nakal yo karepmu, tapi mbok yo aja santri sebagai korbane ngoten lho. Kula niku ora tau urusan karo nakale wong. Soalnya napa? Wong semua orang berpotensi nakal. Niku dosa pribadi, lah kula ora urusan. Kecuali wong njaluk nasihat. Mila lah kula ngaji teng lokalisasi teng Sarkem niku. Kaya sesuk sore kula ngaji disiarke TV, sesuk niki jam 5 sore. Disiarke minggu depannya. Kali Mbak-mbak Purel niku. Nyuwun sewu. Saya tidak akan pernah mencampuri dosa pribadi mereka. Tapi yang saya lakukan adalah bagaimana seorang ahli maksiat pun masih bisa beribadah dan akhirnya bertobat. Karena surga itu ternyata justru surga dan neraka itu sama. Diperuntukkan untuk ahli maksiat. Surga diperuntukkan untuk ahli maksiat yang mau bertobat. Neraka diperuntukkan untuk ahli maksiat yang tidak mau bertobat. Kalau ingin ngomong nonton udah kaget. Gus, mosok surga karo neraka untuk ahli maksiat? Surga untuk ahli maksiat yang mau bertobat, neraka untuk ahli maksiat yang tidak mau bertobat.
Dadi lah kula niku kan melu-melu dosane wong niku kula wegah. Tapi fakta niku membuktikan apa? Lah menungso niku apik, luwih apik tinimbang malaikat. Lah menungso niku elek, akhlake luwih elek tinimbang setan. Kan urutane ngeten. Allah niku nyiptake malaikat. Malaikat niku cirine duwe iman, ora duwe nafsu. Mila malaikat niku bener terus ora tahu salah. Mila kok ibu-ibu mungkin pengen duwe bojo bener terus ora tahu salah, gampang rabio karo malaikat. Apa meneh Israel ora tahu salah. Begitu kue turu bojomu Israel langsung bengok. Ojo sira banget gonmu bunga ning alam donya malaikat jurupati lirik marang Pak Camat. Pak Camat umure pinten? Pinten? Sekawan, kula 41. Santai mawon Pak Camat. Wong mati niku syaratnya ra kudu tuwa, wong mati niku syaratnya ra kudu lara. Mekanisme yang dibuat oleh Allah niku napa salat? Ini bagian dari pengejawantan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia, jin dan jun Allah ciptakan untuk beribadah. Kowe aja melu Samsudin. Allah berfirman dalam surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Ora nyambung, Cuk. Ayate opo, terjemahe opo. Niku jenenge jaga sembung, bawa golok, enggak nyambung, blok. Lah, mekanisme niku wau. Supaya akhlaknya tertata, komunikasine karo Gusti Allah niku nyambung, nganggo salat. Nang ngeten. Kula komunikasi kali Pak Camat, telepon nganggo HP. Sarane napa? Pulsa. Wis ana HP-ne, ora ana pulsane ya ora iso telepon. Lah. Allah menciptakan awake dhewe. Sarana komunikasi napa? Ora butuh pulsa, namung butuh waktu. Pasrah marang Gusti Allah ingkang wujudipun salat. Berarti jenengan salat niku kudune omong-omongan karo Gusti Allah. Lah jenengan matur kali Pak Presiden Jokowi, Lurah Mbojong berkesempatan matur dengan Presiden Jokowi. Kira-kira mature sopan apa mboten? Sopan. Badhe matur Bapak Presiden. Nganti salah pola kadang-kadang matur karo nyekeli manuk. Matur Bapak Presiden. Apa meneh omong-omongan karo Gusti Allah sing sopan. Mila napa wong salat niku diperintahke khusyuk dan khudu supaya napa? Sopan. Salat mila kula nyuwun sewu, senajan to kula wong NU, kula yo ora seneng lan ndelok wong traweh terlalu cepet. Epek-epek delosor nyoh, epek-epek delosor nyoh. Assalamualaikum, assalamualaikum. Allahu akbar, delosor nyoh. Kuwi malaikate mau medhase tak kandhani. Iki jadi menungso model apa ta iki? Loh. Kula daripada jenengan gerakannya terlalu cepat, mendingan macane ayat ra usah dawa-dawa. Kuwi malah ora apa-apa wong hukume sunnah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu akbar. Umpamane imame lurai, Pak Lurah ngimami. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sembungi bengok. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Lurah nun. Allahu akbar. Loh. Kan maca surat, maca ayat bar Fatihah niku hukume sunah. Ora diwaca ya ora apa-apa. Daripada awakmu kesusu gerakannya kecepatan, mendingan rasa maca surat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahu akbar. Oleh.
Sing salah niku lak maca surat pendek tapi ora maca Fatihah. Ono kejadian, ono giri nih Jumatan. Allahu Akbar, imamnya pede. Bar takbir langsung maca surat. Qul ya ayyuhal kafirun. Urung maca Fatihah. Mergo salah, kali makmume dilekke kan. Subhanallah. Imame radong salahe neng ndi. Dipikir kurang khusyuk. Dia khusyuk-khusyuk ke. Qul ya ayyuhal kafirun. Makmum saya banter. Subhanallah. Imame saya stres. Dipikir kurang khusyuk, dikusuk-kusuk ke meneh. Qul ya ayyuhal kafirun. Akhirnya makmum buri imam bengok banter banget. Fatihah. Si bengok Fatihah batal mboten? Batal, bukan bacaan salat kok. Sampinge ana banser ngelekke. Ora kena ngomong. Banser batal wile. Sampinge Pak Lurah ngomong dhewe. Untung aku ora ngomong, Dik. Batal. Loh. Makanya kenapa? Sholat itu sebagai solusi bukan problem, Pak. Supaya awake dhewe sholat niku enjoy, jangan dianggap problem tapi solusi. Sampai nopo solusi ini Kanjeng Nabi? Lah ono panganan teko jame sholat. Mangan dhisik nopo sholat dhisik? Mangan. Luwih apik mangan kelingan sholat daripada sholat kelingan mangan. Soalnya sing makruh dalam sholat niku siji, salah sijine nggih kelingan panganan, nomor loro ngempet nguyuh ngempet ngising niku makruh. Mentang-mentang imam masjid apa iki? Rahman. Wah subuhan urung ngising ngimami. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Batal kowe. Niku makruh niku. Mula kula kadang buatin lono imam kok salate ngene iki, aku sembahaten kae. Wah, lah iki mesti kebelet ngising kayak aku ngomong. Aku khawatirku siji lak ngentut, katut sak ampase tak kandhani. Nomor loro napa? Kelingan panganan, Pak. Niku solusine agama lho. Lah ana panganan mangan dhisik baru salat. Aja sampai salatmu kelingan mangan. Niku makruh. Lah niki ana cerita niki. Goreng iwak asin, komat, ditinggal salat. Allahu Akbar. Begitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kucingnya teko ngeong. Ayo khusuk apa ora? Ora bakal. Waduh bajingan iwak asin ku diuntal iki. Neng kula kei solusi. Lan jenengan salat ana kucing nyedak iwak asin kula kandhani. Bar surat Fatihah sing jenengan waca surat An-Nas. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Ngeong. Langsung jenengan waca An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Dijamin sholatnya rampung, iwak asinnya aman. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, maka kemudian nyuwun sewu gendandani akhlak supaya Islam tampak dengan rahmat yang indah. Salah satu perwujudannya adalah Nabi Muhammad didhawuhi perintah sholat. Tujuannya apa? Berkait dengan rahmat dan akhlak. Inna sholata tanha anil fasya wal mungkar. Orang sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Mila kok ana wong mungkit gelem sholat tapi tasik mungkar, berarti dia belum memahami filosofi sholat. Lah kula pripun Gus? Kula niku pun gelem sholat tapi ora iso ninggalke maksiat. Teruslah sholat walaupun kamu masih bermaksiat.
Jangan berhenti sholat kalau kamu belum bisa berhenti maksiat. Walaupun kelasnya amar ma'ruf nyambi mungkar. Lah bahasane Pak Polisi, sholatnya terus maksiatnya jalan. STMJ. Ora apa-apa. Seperti yang saya lakukan di klub malam bocah mabuk, kula ajak sholat, lonte, kula ajak sholat. Niku ternyata ono manfaatnya, Pak. Senajan turung mandek ngelontene, tapi minimal izin. Ono wartawan saka Jerman, Belanda, Perancis ora percaya. Emangnya pengajian Gus Miftah di klub malam lokalisasi kok ono manfaatnya? Dugi, Pak, dari Perancis ke Jogja, teng Sarkem, Market Flower. Ketemu kali mbak-mbak bakul kroto. Lah ya, mbak-mbak lah bakul kroto toh. Kroto niku napa? Pakan manuk. Manuke sapa? Pak Lurah. Mila ibu-ibu mangke dalu malam Jumat ketemu bojone, "Mas, krotone pun siap." Kaya ngono banjar ngomule ketemu bojomu, "Kroto." Nah, biasanya aku langsung nyanyi kayak tul jaina ora nutul ora penak nutul krasa penak sing didudul ndangak-ndangak ngono kae. Ya bojo-bojoku dhewe ngapa ta? Lah Pak Camat lagune beda le. Kembang kantil manten anyar diring bedel. Ana cleret tiba njondil aku kaget cekelan kene ngono kae. Lah mosok cekelan sikil. Wartawan ini lak melu kula teng lokalisasi, Pak. Akhirnya berkulo ngaji tanya jawab. Ayo siapa mau tanya? Wartawannya malah takon, coba buktikan kalau pengajiannya Gus Miftah bersama bakul kroto ini ada manfaatnya. Akhirnya mbak-mbak PSK itu ngacung, Pak. Lah bakul kroto itu jenenge yo PSK, WTS, lonte lah teng Jawa Timur namanya begenggek. Kuwi macane nganggo ikhfa yo, begenggek. Tapi demi Allah, demi Rasulullah, Pak Polisi, Pak Tentara, selama saya pengajian di lokalisasi belum pernah memanggil mereka dengan sebutan lonte. Mesti bahasa saya mbak-mbak. Kan ora mungkin aku ngaji para lonte rahimakumullah. Ya mungkin toh. Ora mungkin Pak Camat. Ora mungkin. Mbak-mbak ini jawab, saya mau memberikan kesaksian betapa pentingnya pengajian ini bagi kami para PSK. Apa Mbak buktinya? Saya kemarin terima tamu sebelum adzan subuh. Transaksi sama tamu, masuk kamar. Begitu masuk kamar saya mulai melayani tamu saya, terdengar adzan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya bilang sama tamu saya, "Om, pending dulu ya." Ditanya sama tamunya, "Kenapa Mbak kok pending?" "Adzan subuh, Om." "Apa hubungannya?" "Nggak enak, Om, kan saya jamaahnya Gus Miftah." "Ya udah, pending dulu." Akhirnya rampung adzan, tamu ini bilang, "Mbak, saya bayar, nggak usah dilanjutkan. Kamu nggak usah ngelayani saya." "Lah kenapa, Om?" "Aku yo jamaah Gus Miftah." Aku mbaten apa kuwi Pak Lurah aku ngono. Ya ora lurah wong saleh. Nah, berarti napa? Salat ini didesain oleh Allah untuk mencegah dari perbuatan keji dan mungkar supaya akhlak iki balik teng akhlak pertama lho Pak Lurah. Terjaga ngoten lho. Mila jenengan pengen jogo akhlake sing paling gampang niku dengan membenarkan salate. Alon-alon mawon. Mulai kula sering cerita, Gus lalu wong takon. Ana wong salat, urung tumindak apik. Ana wong tumindak apik ra gelem salat. Lakon dhisike sing pundi, Gus? Tetep salat senajan rong tumindak apik. Soale napa? Sing dihisab pertama kali kalih Allah niku salate mboten tumindake. Awwalu ma yuhasabu bil abdi as-shalah. Sing dihisab pertama niku salate. Ana wong salat urung tumindak apik niku ibarat wong wudo nganggo kathok tapi ora nganggo sabuk. Aman tapi nyok-nyok mlotrok. Tapi lah wong tumindak apik ra gelem salat padha karo wong wudo nganggo sabuk ora nganggo kathok.
katok, gondal gandul, ditutul pitik. Napa wonten nganggo sabuk orang nganggo katok wonten, sinten jaran. Jaran itu pakai pelana nggak pakai celana. Mila yang jenengan tiang mungkin iso tumindak apik tapi ra gelem salat, berarti kelase kaya jaran. Mila Bapak Ibu para jaran rahimakumullah. Lah ternyata nih Pak, desainnya sholat itu supaya tolok ukur kebaikan seseorang itu tidak dilihat dari fisiknya, tidak dilihat dari gambarnya, walaki yang duru ila kulubikum wa a'malikum. Yang dipandang sebagai standar kebaikan adalah hati dan perbuatannya. Tak dongake yang mungkin kabeh dadi wong apik. Amin Allahumma amin. Sampun jam 5:30. Kan aku capek, aku puasa. Aku ngaji 2:30 saiki jam 4 sak jam setengah. Murah, ngenyang. Seneng ya. Allahumma rzuqna istiqomah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya masyarakat Bojong nuwun Pak Lurah matur nuwun hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.